What a wonderful world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Cahaya Senja, BP 19100381133. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen dan E-Government, yaitu tentang hubungan SPT dengan SIM. Sistem Informasi Manajemen mempunyai kaitan yang sangat erat. Basis data yang digunakan oleh masing-masing sistem tersebut saling terkait. Sebagai contoh, SIM dapat menghasilkan informasi karyawan atau data pokoknya ada di sistem informasi personalia, yang menghasilkan penjualan tertinggi atau data pokoknya ada di sistem informasi pemasaran, sehingga dapat diketahui berapa laba yang diperoleh dari masing-masing penjualan tersebut atau dari sistem informasi produksi. SIM merupakan sistem informasi kelanjutan dari SPT. SPT harus ada dulu dan hasilnya akan diolah oleh SIM. Meskipun demikian, tidak mudah membedakan SPT dan SIM. Dalam penerapan sistem informasi di berbagai perusahaan, seringkali SPT dan SIM merupakan suatu kesatuan. Hal ini disebabkan oleh kaburnya batas antara SPT dan SIM. SPT mengolah data atau fakta yang belum berguna untuk pembuatan keputusan menjadi informasi. Informasi ini sudah dapat digunakan untuk membuat keputusan, tetapi lingkupnya terbatas. Apabila manajemen akan membuat keputusan yang sifatnya lebih menyeluruh, informasi tadi diolah lebih lanjut dengan pengolahan informasi. Informasi dapat dihasilkan melalui media soft copy atau dihasilkan melalui tampilan di layar atau suara di speaker, maupun hard copy atau dicetak di kertas. Hubungan antara SIM dengan SPT yaitu yang pertama, SIM merupakan kelanjutan dari SPT. Dalam sistem pemrosesan transaksi terjadi pengolahan bahan mentah, yakni data menjadi informasi yang bermutu menjadi bahan yang diharapkan dalam SIM. Karena SIM mempunyai fungsi menyediakan informasi bagi manajemen. Yang kedua yaitu SPT mengolah data menjadi informasi. Data SIM terdiri dari atas masukan, data operasi, data keluaran, dan sebuah pengaturan umpan balik. Data tersebut harus diolah oleh suatu unit pengolah, biasanya sebuah komputer elektronik dan perlengkapan yang berhubungan, sehingga menjadi informasi. Inilah yang menjadi tugas SPT. Yang ketiga yaitu SIM mengolah informasi menjadi informasi lain. Sistem SIM harus terus-menerus dinilai untuk menjamin sistem tersebut dapat menyediakan informasi yang penting bagi pemakainya. Informasi yang memadai harus diberikan pada setiap tingkatan manajemen, dan karenanya SIM harus menciptakan atau mengolah informasi yang tersedia bagi manajemen dengan kebutuhan manajemen. Selanjutnya ada model hubungan antara SIM dengan SPT seperti gambar di atas. Selanjutnya ada karakteristik SIM, yaitu yang pertama, SIM hanya mengambil atau membaca data dari basis data. Yang kedua, SIM banyak mengolah informasi menjadi informasi baru dengan pengolahan informasi. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan melalui berbagai media. Yang keempat, informasi yang dihasilkan diperlukan untuk pengambilan keputusan terstruktur. Selanjutnya ada sentralisasi dan desentralisasi pengolahan data. Pengolahan data dapat disentralisasikan dan didesentralisasikan. Menurut Bars dan Strater menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sentralisasi pengolahan data. Dengan pengolahan data yang disentralisasikan, maka sebagian besar operasi pengolahan data dilaksanakan oleh suatu bagian yang terpisah. Biasanya dilakukan oleh bagian tersendiri dalam suatu organisasi, misalnya PDA atau Pusat Data Elektronik, atau bagian pengolahan data elektronik. Akan tetapi, pengolahan data tersebut dapat juga dilakukan oleh suatu biro jasa. Fasilitas-fasilitas time sharing yang dibeli atau disewa oleh perusahaan privat. Perusahaan privat yang mengambil alih pelaksanaan operasi pengolahan data organisasi atau manajemen fasilitas. Yang kedua yaitu desentralisasi pengolahan data, bahwa kegiatan pengolahan data dilakukan dalam bidang-bidang organisasi seperti biasa atau bidang fungsional masing-masing.
Tetapi setiap bidang mempunyai fungsi kontrol terhadap kegiatan pengolahan datanya sendiri-sendiri. Baiklah, itu saja presentasi saya kali ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. What a wonderful world.